Kami boleh beribadah bersama-sama, bukan di gedung gereja, tapi di rumah kami masing-masing. Kami hendak bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami hendak bersyukur Tuhan Yesus, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak dibatasi oleh gedung-gedung Tuhan, oleh ruangan-ruangan. Dan pada saat ini ketika kami berkumpul di udara Tuhan Yesus, melalui Zoom pada hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir bagi setiap pribadi kami. Darah Yesus tutup bungkus kami ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami Tuhan, dari kami boleh beribadah bersama-sama. Engkau melawat setiap kami pada saat ini. Kami berdoa, darah Yesus tutup bungkus jaringan internet kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa oleh tangan Tuhan yang berkuasa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tangan Tuhan yang berkuasa menjamah, membangkitkan, membangunkan kami. Tuhan, seperti pujian tadi Tuhan, begitu banyak hal yang kami lalui, begitu banyak hal kasih Tuhan sampai dengan pada saat ini. Biarlah kiranya kami akan tetap cinta kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami akan tetap kasih kepada Tuhan. Dan iman kami tetap berharap kepada Tuhan saja. Apapun yang kami alami Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Dan tidak ada satupun perkara yang terjadi tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Bahkan sehelai rambut kami pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani kami pada saat ini. Menjamah telinga rohani kami pada saat ini. Kami menikmati firman-Mu di rumah kami masing-masing pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom Ibu. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita boleh beribadah hari ini yang kedua. Dan hari ini saya masih beri tema, masih di bulan Februari ini, saudaraku, yaitu di mana saya beri tema pada hari ini adalah cinta kuat seperti maut, saudara. Amin, saudara. Cinta kuat seperti maut. Mari kita akan baca dalam firman Tuhan dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 7. Ada saya buat di slide-nya. Saudara boleh baca ya. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ayat 6. Ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat 7. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihinakan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam 2 minggu sebelumnya, saudara saya beri judul adalah tentang kedalaman cinta kita kepada Tuhan, menentukan bagaimana kita menghadapi segala pergumulan dan persoalan hidup. Saudaraku, pada saat ini juga, saudara, di dalam masa pandemi ini,
Ya, seperti kami sampaikan bahwa hasil PCR kami keluarga adalah positif ya. Jadi kalau saudara juga nanti ingin dilayani, kami tidak bisa hadir, tapi kita bisa melalui WA ya atau melalui telepon. Doakan nanti. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Tapi pada hari ini firman Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Yang pertama kita akan belajar saudara dari kitab Agung, Kidung Agung 8 ini saudara ayat 5 sampai dengan 7. Apa saudara? Yang poin pertama kita lihat di sini bahwa cinta kuat seperti maut. Nah, saudaraku, ada di sini anak muda yang sedang jatuh cinta. Ya, nah kalau orang atau kita semua saudara dulu, ibu-ibu, bapak-bapak yang baru, waktu itu masih sedang berkenalan, sedang jatuh cinta. Waduh, saudaraku, ya ketika jatuh cinta pertama, saudara, ya apapun tantangan akan ditembus, saudara, kan gitu ya. Ada satu kisah, saudara. Jadi ada pasangan ini, dulu dia waktu masih masa mudanya, mereka pernah masa sekolahnya itu mereka pernah jatuh cinta. Tapi akhirnya mereka berpisah di negara yang berbeda, punya rumah tangga yang berbeda-beda, akhirnya pasangannya meninggal. Nah, kemudian saudara, di dalam masa tua mereka jatuh hati lagi, saudara. Nah, kemudian saudara, tapi saudaraku, mereka tidak bisa bertemu ya, tapi mereka janjian. Mereka ketemunya di perbatasan negara. Nah, saudara. Saudara lihat di situ, saudara, cinta mereka yang begitu kuat membuat mereka masing-masing bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh dan untuk hanya bertemu, saudara. Ya, Alkitab mencatat bahwa cinta kuat seperti maut, saudara. Itu berbicara apa? Yaitu ada kegairahan yang begitu kuat menembus segala rintangan. Ya. Menembus segala rintangan, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan juga demikian, saudara. Kalau kedalaman cinta kita kepada Tuhan begitu dalam, saudara, ya, tidak terbatas, sedalam laut, seluas samudra, maka saudara, apapun rintangan, maka kita akan berusaha mencari Tuhan. Sama seperti ketika perempuan yang 12 tahun kena pendarahan itu, saudara. Ya, berarti kalau sekarang itu disebut apa, saudara, kanker darah ya, yang perempuan itu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, walaupun dia susah payah, dia harus merangkak, saudara. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa dia harus bertemu dengan Tuhan, rintangan bagaimanapun, saudara, dia tempuh sampai ketemu Tuhan. Nah, saat ini mungkin saudara ada yang sedang mengalami masalah, ya, atau seperti kami, ya, juga mengalami masalah, mengalami penyakit, ya, harus ada di rumah, dan walaupun di rumah harus ada di kamar masing-masing, kan gitu ya. Masihkah ada kegairahan kita untuk tetap berdoa? Masih adakah kegairahan kita yang begitu kuat untuk cari Tuhan, saudara? Di sini dikatakan cinta kuat seperti maut. Nah, saya mau kasih slide yang berikutnya, ya. Ini ada kisah, saudara. Ini kisah nyata. Ya, lihat saudara, ini bayi ini. Bayi ini lahir prematur, saudara, prematur, ya. Jadi 2 bulan sebelumnya, berarti sekitar umur 6 bulan dia gitu, 3 bulan lah ya. Jadi saudara kecil sekali, setengah gram aja dia lahir, saudara. Setengah gram dia lahir. Dan saudaraku, dia harus dipasangi semua alat-alat itu. Tetapi saudara, apa terapi yang dikasih? Dikasihlah anak ini di dada ibunya. Jadi dia merasakan detak jantung dan kehangatan pelukan daripada ibunya.
Dan di dalam layar monitor, saudara, 11 menit berhenti jantungnya, saudara. Tetapi saudara, ketika dia merasakan pelukan ibunya, cinta itu berbicara dari hatinya, saudara, kontak saudara. Anak itu sekarang sudah 6 bulan umurnya. Luar biasa, ya. Jadi saudara, cinta yang kuat itu membuat dia bisa bertahan hidup. Membuat anak ini fight, saudara. Karena dia tahu ada ibunya yang menantikan dia, yang memeliharakan dia sejak dari kandungan, menjagakan dia. Anak ini hidup, saudara. Ini kisah, saudara, ya. Kisah nyata. Kita lihat lagi, saudaraku. Nah ini, saudara. Hasil survei disebutkan, saudara. Seorang ibu itu lebih semangat bekerja ketika dia sudah punya anak. Apalagi dia ada anak yang harus dia besarkan. Cinta yang kuat kepada anaknya membuat dia akan bertahan, membuat dia akan bekerja dengan lebih semangat. Ya, itu luar biasa. Saya mau kasih contoh juga, di sini ada Bunda Tobing. Kalau dalam kehidupannya dia sudah puluhan tahun sakit, saudara. Ya, ginjalnya bolak-balik diobrak-abrik, saudara. Tapi karena dia ada cintanya luar biasa kepada anaknya, ponaannya, ya, jadi ada ponaannya yang gitu lahir, mamanya meninggal, jadi ibu ini menjadi ibu penggantinya. Dia itu kuat, sehat sampai sekarang. Bagaimana Bunda? Amin. Ya, itu dia. Tuh, itu ibu itu lagi sedang senyum dia. Saudara, cinta yang kuat membuat kita semangat. Amin, saudara. Amin. Ya, ya. Cinta yang kuat kepada Tuhan membuat kita semangat melayani Tuhan. Apapun tantangan hidup. Kita lihat lagi yang berikutnya, saudaraku. Nah ini, saudaraku. Paulus dan Silas, saudara. Paulus dan Silas, apalagi Paulus, dia mengalami banyak sekali pukulan, mengalami banyak karam kapal, berulang-ulang masuk penjara. Nah, ini penjara yang di Filipi ini, dia dalam perjalanan dengan Silas. Bukan karena dia jahat, saudara, tapi karena cintanya kepada Tuhan. Lihat saudara, kakinya dipasung. Biasanya kalau dipasung itu orang gila, ya saudara ya. Iya, Bu. Tapi dia dipasung, tangannya juga dirantai, dipukulin, saudaraku. Tapi saudara, kalau kita baca itu dalam kitab Kisah Rasul, mereka memuji Tuhan. Mereka sehingga lihat di situ, ya kawanan tawanan yang lain melihat, mendengar mereka, dan mujizat Tuhan terjadi. Cintanya kepada Tuhan, tidak merasakan pukulan itu yang sudah berbilur-bilur, tangannya saudara bengkak-bengkak, saudara. Karena dia melihat Yesus di depannya, tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Itulah yang dimaksud, saudara. Cinta kuat seperti maut, saudara. Ada kegairahan yang luar biasa untuk dapat menanggung segala sesuatunya, ya. Untuk dapat kuat menghadapi tantangan kehidupan. Ketika kita memiliki cinta yang luar biasa seperti Paulus ini, saudara. Ya, di sini juga di ruangan ini banyak orang yang begitu cinta Tuhan, yang bertahun-tahun mengalami penyakit, mengalami hal, tapi karena mereka, saudara, dikuatkan oleh cinta kepada Tuhan, mereka tetap sehat sampai sekarang. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, selanjutnya kita akan lihat, saudara, bahwa kasih Tuhan juga, saudara. Allah itu, ya, yang begitu mengasihi kita. Dia boleh dikandung selama 9 bulan di rahim Maria. Kemudian dia lahir, saudara, bukan dari keluarga yang kaya, saudara, dia lahir harus di
kandang-kandang hewan, saudara, nggak layak, ya. Kemudian dia harus dipukulin, disiksa. Bahkan Petrus pernah bilang, Tuhan janganlah pergi ke Yerusalem, nanti engkau ditangkap. Tapi Tuhan bilang, aku harus menghendaki kehendak Bapa. Walaupun dia waktu itu dia ada di Getsemani, dia menangis dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tangis, Tuhan, dia tahu dia secara daging gak kuat, saudara, dipukulin. Siapapun gak ada yang kuat ya, saudara. Apalagi dipukulin ini, ujungnya itu ada paku, saudara. Ujungnya ada paku, sambil dipukulin, kulitnya itu terkoyak-koyak. Makanya saudara, kalau kita lihat yang aslinya, dia punya kulit itu, saudara, terkoyak-koyak, saudara. Makanya itulah yang disebut bilur-bilur. Tapi luar biasa, saudara, firman Tuhan bilang, oleh bilurnya kita sembuh. Ya, Yesus diberikan kekuatan. Dia berkata, Tuhan, kalau memang bisa lalu, tapi kalau nggak bisa ya Tuhan. Nah, itu yang dikatakan cinta kuat. Dia bisa menahannya sampai mati, saudara. Yesus rela dipukulin seperti ini, saudara. Pikul salib, saudara. Ya, mahkota ditombak lagi, saudara. Ya, dipaku lagi tangannya, saudara, ya. Waduh, penderitaan yang luar biasa. Dipermalukan lagi. Dia tidak pakai baju, saudara, dipermalukan, dipertontonkan. Pada waktu itu, saudara, kalau ada orang yang mati di salib, itu dikatakan terkutuk. Tetapi ayat firman Tuhan luar biasa. Yesus mati terkutuk di salib untuk mengangkat segala kutuk dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, itu saudara. Karena kasihnya kepada saya dan saudara, ia rela menderita, disiksa, dipermalukan, disalib. Itulah cinta yang kuat seperti maut. Dia terus melangkah ke kayu salib untuk menyelesaikan visi dan misinya. Yang kedua kita belajar, saudaraku, cinta yang kuat. Ayat itu berkata, taruhlah aku sebagai meterai pada hatimu dan lenganmu. Saudara, kalau kita bicara meterai, saudara, itu berbicara apa, saudara? Berbicara perjanjian. Ya, perjanjian yang kuat, saudara. Kalau bicara meterai, berarti ada perjanjian yang kuat. Kalau sudah ditempel meterai, saudara, itu artinya sangat mengikat. Itu bisa dibawa ke pengadilan, saudara. Kalau ada meterai, hukumnya itu kuat sekali. Nah, kenapa Kidung Agung itu berkata, taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, di dalam lenganmu. Ini berbicara apa, saudaraku? Bahwa janji Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun, saudara. Tidak dapat dipisahkan oleh apapun dan oleh siapapun, saudara. Ya. Kita ada ayat firman Tuhan dikatakan, kita ini ada di hatinya Tuhan. Kita ini ada, Tuhan ukir kita di telapak tangannya, saudara. Ada ayat firman Tuhan demikian, Tuhan mengukir kita di telapak tangannya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya Tuhan itu ingat kita selalu, saudara. Ya. Tuhan peliharakan kita. Dia selalu ada di hati kita. Mari kita akan baca Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Satu orang yang akan bisa baca, silahkan. Ini juga firman Tuhan tadi pagi. Roma 8 ayat 35 sampai 39, yang mau baca boleh buka mic-nya. Roma 8 ayat Bapak Pendeta. Ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. So, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Esra. Puji Tuhan. Saudara, ayat itu berkata, saudara, bahwa kesetiaan Tuhan seperti itu, saudara, materai. Materai di hatinya Tuhan, di lengannya Tuhan. Bahwa dia tidak akan pernah mengingkari apa yang dia katakan, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita membaca Alkitab dan kita imani, janji itu semua akan pasti dilengkapinya. Amin, saudara. Amin. Ya, pasti akan tergenapi, saudara. Kesetiaan Tuhan. Nah, itu ya. Dan ada ayat firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak setia, tapi Tuhan kita nggak bisa dia. Itu salah satu karakter dia. Dia tidak bisa tidak setia kepada kita, umatnya. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita akan merefleksikan dalam hidup kita sendiri. Ya. Apakah saudara dan saya, kita akan tetap setia pada janjinya Tuhan? Kita akan tetap setia ikut Tuhan pada waktu engkau bangkrut. Pada waktu engkau ditinggalkan kawan-kawan. Pada waktu ketika Tuhan izinkan ada berkat, tapi berkat itu diambil. Contohnya adalah Abraham, saudara. Abraham sudah menunggu berpuluh tahun, saudara. 25 tahun. Tuhan janji sama dia tahun umur 75, digenapi umur 100 tahun. Waktu sudah lahir, pada masa remaja, Tuhan uji dia untuk dapat diberikan kepada Tuhan. Tapi Abraham lewat ujian cinta, bahwa cintanya kepada Tuhan itu lebih besar daripada berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Bisakah kita seperti itu, saudara? Atau kita seperti Ayub? Masihkah engkau akan tetap setia? Masihkah saya akan tetap setia? Seperti Ayub. Ayub itu orang kaya luar biasa pada waktu itu, saudara. Kekayaannya itu daerah timur, bahkan dikatakan sampai ke daerah Asia, India sana, saudara. Alkitab mencatat ya. Sehingga anaknya itu tugasnya hanya pesta-pesta aja setiap hari. Tetapi dalam sekejap, saudara, berita demi berita, satu-satu anaknya semua mati. Dan semua hartanya hilang lenyap. Dan saudara lihat istrinya juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau kita sedang sedih, kemudian orang yang paling dekat sama kita menguatkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun, akan bertambah perih luka hati kita. Ya kan? Akan bertambah perih, bertambah kecewa, bertambah dalam kesedihan kita. Belum lagi dengan teman-temannya, saudara, datang bukan untuk nolong, tapi malah menghakimi. Kemudian dia sendiri, saudara, dari saudara ujung rambutnya sampai dengan ujung kakinya, setiap bagiannya, itu ada kena kudis, dia sakit kulit, sehingga saking gatalnya, saudara, dia harus korek-korek lukanya itu dengan beling. Coba saudara bayangkan, ngeri sekali. Tapi saudara, mereka adalah tokoh iman di mana cinta mereka begitu kuat seperti maut kepada Tuhan. Apakah kita saat ini, saya dan keluarga juga mengalami ujian? Tidak boleh keluar sampai akhir bulan, kan isomannya itu harus 10-12 hari ya. Masihkah tetap setia cari Tuhan?
Ya, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi apapun, saudara juga demikian. Apa yang sedang saudara alami? Masihkah kita tetap memuji Tuhan? Cari Tuhan di tengah pencobaan, apapun yang sedang kita alami. Kita nggak tahu, mungkin juga nanti akhirnya ekonomi dan sebagainya. Masihkah kita tetap cinta Tuhan? Masihkah kita bisa katakan haleluya, puji Tuhan? Saudara, kita akan mengalami ujian cinta untuk melihat apakah cinta kita kuat seperti maut. Kita lihat selanjutnya. Apakah kita akan tetap setia pada janjinya, pada firman-Nya, pada iman dan pengharapan kita? Saat ada ujian kekayaan, satu kali ada jemaat Tuhan yang berkata begini, Bu, bagaimana saya bisa ibadah? Perutku aja lapar. Saudara, ada ujian masalah perut, saudara. Ada ujian kesehatan, saudara. Ada ujian jabatan. Ujian kekayaan. Ujian jabatan. Ujian uang. Tidak setia, saudara. Apa yang menjadi ujian kita untuk melihat apakah kita tetap cinta kepada Tuhan? Lanjut. Yang ketiga, Kidung Agung tadi berkata, ada banyak air ingin memadamkan cintamu. Maka yang ketiga saya sebutkan, arus air dunia ini banyak yang ingin memadamkan cintamu kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya keluar dari blueprint Allah. Tuhan telah menciptakan engkau dan saya dengan blueprint-nya masing-masing sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi iblis akan coba memadamkan cinta itu seperti dalam Kidung Agung tadi itu ya. Dalam Kidung Agung 8 tadi, ayat yang ke-7 berkata begini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Jadi iblis, dunia, sekeliling kita akan coba memberikan air yang banyak untuk memadamkan api cinta kita kepada Tuhan. Seperti yang kita sebutkan yang tadi itu, saudara, diantaranya. Dengan berbagai cara, saudara. Mungkin anak muda dengan pasangan, saudara. Ya, sepertinya, wih, tajir, ya kan? Nah, seperti itu, saudara. Atau mungkin jabatan, kamu boleh masuk sini, hanya kamu loh yang diterima, gitu banyak, tapi tinggalkan Tuhanmu, tinggalkan imanmu. Saudaraku, ini adalah masa-masa terakhir jelang kedatangan Tuhan. Ingat ayat ini, iblis akan coba memadamkan dengan ayat itu berkata, air yang banyak. Arus air, saudara. Jadi mari kita akan kuat tetap dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mari tetaplah kuat, memiliki cinta yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Biarlah kiranya seperti Kidung Agung tadi, saudara. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cintamu. Amin. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi kecewa, jangan begitu gampang tinggalkan Tuhan karena iming-iming apapun atau karena apapun. Kuatlah, teguhlah di dalam Tuhan senantiasa. Amin, saudaraku. Ya, karena Tuhan pasti bisa mengangkat engkau. Karena Tuhan pasti akan memberikan jodoh yang terbaik padamu tepat pada waktunya. Karena Tuhan bisa sembuhkan engkau, bisa menolong kita, sehingga melalui apa yang kita alami juga, saudara, bisa memberkati, menghiburkan orang lain, saudaraku yang terkasih. Mari tetap bersemangat,
Mari tetap beribadah. Kami mengucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan juga yang hari ini. Nah, ayo ikut pagi-pagi ikut doa bersama, baca firman bersama. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Mari bersemangat, mari tetap cari Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mega boleh memainkan musiknya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tetap cinta. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita bersatu dalam doa. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya air yang banyak dari sekeliling kami yang coba memadamkan cinta kami, semangat kami kepada Tuhan, kiranya tidak terpadamkan cinta kami, umat-Mu kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu akan melimpah atas kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, mungkin yang hadir pada hari ini, seluruh saudara-saudaraku, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak ujian, Tuhan. Berbagai masalah yang terjadi. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kalau Tuhan tolong Paulus, kalau Tuhan tolong Abraham, kalau Tuhan tolong Ayub, Tuhan tolong tokoh-tokoh di Alkitab, tetap setia sampai akhir hidup, memiliki cinta yang kuat seperti maut, dengan pertolongan daripada Roh Kudus juga, maka kami berdoa, biarlah kiranya roh kami akan tetap menyala-nyala, tetap tinggal di dalam Tuhan, sampai akhir kehidupan kami. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Baik itu pandemi yang sedang terjadi, baik itu masalah yang sedang terjadi, baik itu gangguan, masalah ekonomi, kesehatan,
masalah atau dalam bentuk apapun Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan, karena firman-Mu selalu ada bagi kami. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu ada di depan kami. Engkau selalu mengelilingi kami. Engkau selalu mengampuni kami Tuhan dengan darah-Mu yang berkuasa. Ketika kami sakit, Engkau tahu dan Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat hamba-Mu dan juga seisi keluargaku dan juga saudara-saudara yang hadir pada hari ini yang ada dalam keadaan sakit. Oleh bilur-bilur-Mu sembuhlah segala sakit penyakit kami Tuhan. Segala virus-virus apapun yang bercokol pada saat ini dihancurkan, dipatahkan demi nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir, membersihkan, menutup bungkus keluar dan masuk kami. Sehingga kami akan sembuh dengan total, dengan tuntas Tuhan Yesus. Semakin giat sehingga kami Tuhan akan lebih maksimal dalam pelayanan ke depannya. Tangan Tuhan yang berkuasa mengurapi kami semua. Kami berdoa yang ada dalam pergumulan, mungkin sedang mencari jodoh, mungkin sedang mencari pekerjaan, mungkin ada masalah rumah tangga. Dalam bentuk apapun, Tuhan janji firman-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan mereka Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan firman-Mu berkata, bidan-bidan itu Engkau membuat mereka menikah karena mereka takut akan Allah. Tuhan, demikian juga Tuhan Engkau menolong Tuhan Yesus. Firman berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau sanggup mengangkat segala beban kami Tuhan. Engkau sanggup meluputkan kami Tuhan Yesus. Engkau sanggup melindungi saudara-saudaraku ini semua juga dari masalah pandemi Tuhan. Kami berdoa kasih karunia-Mu menyertai bangsa dan negara ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus tenaga kesehatan dan keluarganya. Supaya tetap ada yang akan menolong di dalam garda depan. Di dalam pelayanan kesehatan. Tuhan tolong Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Banyak yang tutup sekolah dan juga gereja dalam masa pandemi ini. Kami berdoa pulihkanlah ya Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya segala virus pandemi yang sedang terjadi ini Tuhan akan berlalu Tuhan. Kami berdoa darah Yesus menutup bungkus setiap rumah-rumah kediaman kami, setiap kendaraan yang kami pakai, setiap apapun kami keluar dan masuk kami. Dan malaikat maut kami tolak demi nama Yesus Kristus, tinggalkan umat-Mu demi nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjagakan kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang menopang kami. Tuhan yang memeliharakan kami, Tuhan yang sanggup menolong kami melalui hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Meteraikan setiap firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.